Koespedia yang jadi paham. Jadi kalau bicara soal ikan koi itu nggak pernah ada habisnya. Nah, masalah ikan koi itu bukan hanya masalah filter, pelihara, bukan hanya ngebahas tentang show. Tapi kali ini Dominic mau kasih kalian pelajaran, kok pelajaran sih? Oke, mengulas ya. Gimana sih ada satu jenis ikan gitu ya? Bukan gimana sih, masa ada satu jenis ikan bertelurnya seperti apa, terus bibit unggulnya seperti apa, terlihatnya dari apa. Nah, nanti kita jelasin di video yang berikutnya. Kenapa jadi beribet sayang? Jadi para bisa Koespedia menjadi paham, ini kan nanti karena aku mau angkat, aku pengen nanya ke narasumbernya bibit unggul seperti apa, makanya sekarang aku bius dulu. Jadi aku masukin ke sini biusnya. Oke, udah Pak. Oke. Jadi pembiusan ikan itu biar lebih kalem ya, ya kan, bener kan Pak? Iya. Biar lebih kalem gitu. Jadi pas Biar nggak stres. iya, biar nggak stres juga ya. Nggak stres juga, lebih kalem juga gitu loh para pemirsa Koespedia menjadi paham. Dia nunggu berapa menit gitu, berapa detik atau berapa menit? 1 menit. 1 menitan baru bekerja obatnya. Nah, ini udah mulai bekerja nih para pemirsa Koespedia menjadi paham, ikannya udah mulai bekerja nih obat biusnya. Ya kan gitu. Udah. Oke. Udah, buka. Bukan itu. Nah, jadi para pemirsa, kalau ikan habis dibius itu dia akan lebih tenang. Nah, seperti ikan ini nih, lebih tenang kan? Nah, karena kenapa sih mau dibikin tenang hari ini, mau dibius dulu? Karena aku pengen nanya-nanya ke narasumbernya itu, kalau sisiknya yang seperti ini bagus nggak, bibit unggulnya dan lain-lain, itu kan membutuhkan ikan yang tenang. Karena kalau nggak dibius, dia tuh akan kayak goyang-goyang gitu, pasti angkat. Oke deh para pemirsa Koespedia yang jadi paham, hari ini Dominic akan ditemenin sama Sekjen Kois. Dominic mau mengulas abis tentang telur, telurnya ikan, terus mulainya kelihatannya kapan, kelihatan dia sudah bertelurnya gimana, dan juga kalau misalnya apa disebutnya nih sisiknya ya, sisiknya kayak begini bibit unggul atau enggak, untuk bisa jadi ikan yang lebih semok atau enggak. Nah, makanya ikutin aku terus. Para pemirsa, membahas ikan koi itu kan nggak pernah ada habisnya. Nah, yang seperti tadi aku kasih tahu ya, ikan ini habis dibius. Karena kalau nggak dibius dia akan bergerak-bergerak terus. Nah, kalau ya, Yes. ini kan selama ini ya, aku nggak tahu jenis ikan cewek atau cowok tuh kelihatannya dari mana. Oke, kalau di koi kita bilangnya ini jantan atau betina ya. Ya, Yang kita lihat sekarang ini betina. betina. Ya. Kelihatannya sendiri dari mana? Oke, ada tiga ciri fisik utama ya kalau betina ya. Pertama, yang paling gampang kelihatan ini body. Ya. Ya, betina yang ini sih sebetulnya udah siap nih. Jadi bodinya itu cenderung lebih gemuk nih di tengah nih, kayak menandakan gonadnya udah matang. Udah matang. Ini Ya. hamil. Kalau gue nanti kayak hamil gitu. Gonad itu kayak rahim. Oh, rahim. Ya, Oke. rahimnya. Ya. Lalu kemudian mumpung dia masih dibius, kita balik dulu ya. Iya, balik Nah, dulu. mungkin dari sini kelihatan ya, kita bisa coba nih. Genitalnya ya. Oh, ini. Iya, Ini. ini dia. Nih, para pemirsa. Ya. Ini yang Nih. betina seperti ini bentuknya. Ya. Bentuk, dan biasanya kalau kita kalau udah siap, kita pencet aja udah langsung keluar. Ya, keluar telurnya. Oh, begitu. Nah, Ya. kalau Lalu ikan ini kemudian, sendiri nih, ini kan betina nih. Ya, Ini jenis ikannya apa? ini Ochiba. Ochiba. Shigure.
Ochiba Nah. Sugire. Kalau kita nggak yakin sama bodinya sama genitalnya, Hah? kita coba cek lagi ya. Lalu sirip nih, sirip sama insang. Ya ini biasanya kalau betina halus. Ya, ini Oh, kayak perbedaannya halus. siripnya Nah, tuh halus ini kalau coba- yang cobain. betina. Oke, aku pegang ya. Mumpung dia masih. Nah ini halus. Oh, ini Biasanya halus kalau nih ini ya. kasar, kalau cowok ya kayak Oh, kasar. kayak apa ya? Kalau jantan tuh kayak ada pori-pori, ada kayak bulu-bulu kasar gitu ya. Nah, itu Oke. cowok. Nah, kok Jantan. ini kan kalau ikan kayak gini kita taunya dari mana nih? Ini lagi mengandung atau nggak mengandung bahasanya? Maksudnya dia ingin bertelur atau Siap sudah ada telurnya memijah. atau nggak? Apa namanya sebutannya? Siap memijah. Siap memijah sebutannya. Siap kawin, siap mijah. Oke. Ya itu tadi ya. Kita cuma bisa lihat ciri fisik tadi ya, Iya. soal body, soal sirip, ya, soal insang. Yang paling gampang memang harus dilihat ini ya, genitalnya. Ya. Pada saat ini juga empuk ya, terus ini empuk ya, tuh empuk. Nah dia udah mulai sadar nih. Ya empuk, terus dia juga kalau kita pencet keluar, kalau jantan lebih gampang lagi, begitu dipencet keluar spermanya. Oke. Ya. Kalau Itu ini udah siap. kalau ikan pasti ini betina. sedang mau bertelur atau enggak? Ini udah siap dikawinkan, Udah siap dikawinkan? siap. Oke, berarti Ya. belum mengandung lah ya Kalau sebutannya. kita mau bilang dia siap dikawinkan, berarti dari sekarang sampai seminggu kemudian kita karantina, kita pisahin ya. Ya kita siapin dia untuk ini, untuk pemijahan. Untuk Jadi pemijahan nanti ini. seminggu kemudian baru ketemuin sama jantannya. Oh, temuin jantannya pakai Ya. waktu dulu lah ya. Ini kamar pelaminan ya. Kamar pelaminan, Nah, oke. ini bak pelaminan juga beda. Oke kok. Nah, aku Ya. penasaran banget nih kok ya, nih mumpung ikannya belum agak sadar ya. Ah, ah. Nah, aku mau angkat. Mau Nah, diapain? kalau ikannya siripnya seperti ini kok, Ya, itu kelihatan bibit unggul atau enggak? pada saat di sini. Ya, nih aku pengen tanya nih, Oh, kan siripnya oke, oke. ini. Seperti ini nih, sisik seperti ini tuh Ya, kelihatan bibit unggul atau enggak? untuk Ochiba memang harus dilihat matsubanya, netnya, jaringnya. Kalau ini menurut saya sih termasuk yang bagus ini. Ini bagus. Nah, untuk jadi indukan juga bagus. Sebenarnya indukan pola itu nggak ada masalah. Yang paling penting adalah kualitas warnanya sama kualitas netnya ya. Nah, itu kan ini warna sih sebetulnya ada beberapa yang memang nggak keluar gitu ya. Tapi buat Ochiba sih nggak apa-apa karena buat kita mundur sih. Merah itu lumayan ya, bagus sih, tebal gitu ya. Dan antar sisi tuh merahnya juga tegas, jelas. Ya kita memang cari bakat itu bakat warna. Oh, jadi kalau Ya, ikan itu cari sama koi ya. oke, jadi bibit unggul itu bakat warna sama body ya. Kalau sisik itu nggak begitu. Jadi biasanya indukan yang bodinya besar dan dia udah sampai 70-80 cm ya, anakannya biasanya ke situ arahnya, Arahnya. nggak akan jauh. Kalau untuk ikan yang nggak bibit unggul sendiri itu kelihatannya dari apa kok? Wah itu susah sih pertanyaan. Kan jadi kan para pemirsa PVD menjadi paham juga kan harus Iya. tahu ya. Oh, kalau ikannya ini kemarin nonton ciri-cirinya begini kayaknya kurang bibit unggul. Kalau yang begini ciri-ciri bibit unggul tuh Iya. kelihatannya bagaimana kalau yang untuk yang ikan ciri-cirinya nggak bibit unggul? Ya, dari sini aja nih ya, netnya itu nggak jelas. Kalau untuk Ochiba ya, Jadi artinya kalau koi sih sebenarnya gampangnya adalah kita ngelihat lukisan. Kalau lukisan yang bagus adalah tempatnya merah itu merah, tempatnya putih-putih, tempatnya coklat-coklat. Ya ini kan coklat ya, abu-abu ya abu-abu. Nah, terus garis antara 2 warna, 3 warna itu jelas. Ya, itu bahan bagus. Ya, habis itu baru kita lihat nih, dia bodinya, morfologinya ya, badannya, tulangnya, ya harus menunjang. Ikan ini untuk bisa gede. Oh gitu, jadi kelihatan Iya. juga nih menunjang untuk gede atau enggak dari tulang ya? Tulang. Nah, kelihatan tulang bagus bahu. atau enggak bagusnya dari mana? Tulang bahu ya. Ya. Iya. Tulang bahu sebetulnya kan ini harusnya warnanya rata ya, coklat ya. Tapi ketika kita zoom atau kita lihat, ini kan sebetulnya kelihatan ada yang lebih muda tapi panjang sini ya. Nah ini dia tulang bahu nih, tulang punggung. Ya tulang ini memang harusnya gede ya. Terus kepalanya juga ya harus lebar gini ya, lebar. Itu jadi sebenarnya ciri-ciri ikan yang punya Bibit unggul atau kurang ciri bagus ikan yang punya itu bibit unggul, tapi unggulnya dari sisi body. dari sisi body. Ya, tadi kita bicara dari sisi warna. Oh, oke. Jadi Kalau dari sisi body ya gedenya tuh harus didukung sama tulangnya, jadi bukan cuma asal gede. oh,
Ya, ini kan. Tuh. Oh ya ini ya. Iya. Tulangnya agak lurus gini ya, agak gede. Iya, gede kelihatan. Jadi para pemirsa, gede itu juga nggak sebarang gede. Jadi harus didukung dengan ada tulangnya. Maksudnya agak kelihatan lebih menonjol ya. Semua memang ada tulangnya tapi lebih menonjol gitu lah ya. Jadi nggak semuanya itu ikan besar itu bibit unggul. Tidak semua ikan besar. Tidak semua ikan bibit unggul. Tidak semua ikan besar itu bagus ya. Iya. Ini untuk semua jenis ikan atau hanya jenis ikan-ikan tertentu? Kalau kita bicara tadi dua hal, soal warna sama soal body, itu berlaku semua jenis. Jenis ikan. Jenis koi, ya. Kan tinggal bicara aja. Yang ini ngomong coklat sama abu-abu, yang tempat lain, ikan lain, jenis lain ya putih sama merah. Itu gitu. Tapi bodinya benar sama sih. Ada nggak? Bukan begitu Pak Lora? Oke. Koleo, ada nggak jenis ikan yang berbeda sendiri lah gitu? Dia nggak ngelihatnya dari tulangnya atau warnanya atau apanya? Misal dia lihatnya dari siripnya aja atau dari gede kepalanya aja. Itu ada nggak jenis ikan koi yang seperti itu? Yang dibilang bibit unggul? Harusnya koi sih sama. Harusnya semuanya sama ya. Nah, dalam masa dia bertelur nih, dia misalnya udah pemijahan nih, udah disiapin nih kolam pengantin lah ya penyebutannya. Itu berapa lama dia akan bisa bertelur? Maksudnya mengandung istilah kata manusianya. Nah, itu yang menarik. Jadi itu akan ada di episode selanjutnya. Oh, akan ada di episode Yang akan selanjutnya. membahas pas ikan ini dipijah. Sampai keluar telurnya, sampai jadi menetas telurnya. Ya, kita akan siapin part 2-nya. Part 2-nya. Oke deh para peserta sepeda yang jadi paham, silakan di zoom dulu. Oke para pemirsa, tadi kita udah dijelasin ya gimana sih kalau ikannya, perbedaan ikan cewek, betina atau jantan. Terus gimana kelihatannya dari ininya ya, dari jenis kelaminnya dan lain-lain juga udah dijelasin di situ ya. Ikan bibit unggul tuh gimana. Tapi ternyata semua jenis ikan itu hampir semua sama ya bibit unggulnya tadi dari warna kayak gitu-gitu. Nah, nanti di video berikutnya part 2-nya itu akan ngejelasin, akan ngeliatin gimana dia masuk ke kolam pengantin, terus bla 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 bla, terus dia mengandung dan bertelur. Makanya jangan lupa ikutin terus, jangan lupa ikutin ya. Kok jangan lupa ikutin terus video-video dari Kowispedia yang menjadi paham. Terus kita mundur diri. Terima kasih ya kan Kowispedia ya kan. Mohon maaf lahir dan batin kalau kita cinta kalian lahir dan batin.